Halo, perkenalkan saya Venetus Simana Kuta Kurniawan dengan NIM G0023-031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang, bukan, membacakan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.2. Yang di kontennya atau isinya yaitu ada faring dan juga eksternal internal jantung dan mekanisme, kemudian ada diafragma dan juga mediastinum. Baik, yang pertama ada faring, yang merupakan sebuah tabung muskulofasialis yang menghubungkan antara kavitas nasi dan juga kavitas oris yang berada di dalam regio capitis, yang nantinya akan berjalan menuju ke laring dan esofagus yang berada di dalam regio cervicalis. Nah, faring ini merupakan sebuah struktur saluran atau ductus yang menjadi tempat jalur makanan dan udara, jadi memiliki dua fungsi. Kemudian di sini ada kerangka tulang atau tempat pelekatan kerangka tulang dari si faring itu. Yang pertama ada pelekatan pada basis kranii. Nah, tepi superior dan inferiornya itu dia, ya ini yang faring tadi. Nah, jadi ini ada tepi superior dan inferior yang nantinya melekat pada tulang sejati, tulang rawan dan juga menggunakan ligamenta. Nah, kedua sisi dari faringis ini dilakukan pada rave faringis itu VC1 sampai VC6 yang nantinya pada akhirnya berjalan ke bawah terus, nanti menyatu dengan jaringan ikat pada esofagus. Ini ada kerangka tulang yang pelekatannya di kavitas faringis lateral. Itu pada bagian pertama ada superior tepi iana medialis processus pterygoidei yang nanti berjalan ke hamulus pterygoideus dan juga nanti berakhir di rave pterygomandibularis. Ini ada lekukan itu. Ini bukan lekukan. Ini rave pterygomandibularis itu berjalan di situ. Kemudian ada bagian kedua yaitu pelekatan yang berhubungan dengan tulang hyoideum. Pertama ada dia mulai dari prosesus styloideus tulang temporal yang ini. Kemudian nanti dia akan berjalan terus melalui aspektus inferior ligamentum styloideum yang akan berakhir pada cornuminus tulang dari hyoideum yang merupakan lekukan yang kita lihat di sini. Kemudian pada bagian yang ketiga ada superior tuberculum thyroideum superius yang nantinya akan berjalan terus dengan melewati linea yang namanya linea obliqua. Kemudian akan terus melewati tuberculum thyroideum inferius, melewati juga musculus cricothyroideus sepanjang penebatan tendinous fascia yang akan berakhir di tulang rawan dari atau kartilago dari cricoidea. Dan kita lanjut, di sini ada muskuli atau musculus musculus dari fari yang nantinya akan disusun menjadi atau dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan orientasi dari sabut-sabut dari muskulinya. Yang pertama ada muskuli constrictors pharyngeus yang punya sabut-sabut yang arahnya relatif melingkari atau sirkularis terhadap dinding kavitasis pharyngeus. Kemudian yang kedua ada muskuli longitudinalis yang punya sabut-sabut yang mengarah ke vertikalis. Secara letak skeletopis, faring ini dimulai dari VC1, basis krani atau basis atau base-nya dari kranium yang akan terus berlanjut sampai ke VC6 yang merupakan puncak dari esofagus dengan panjang sekitar 15 cm. Kemudian dari sini kita bisa melihat ada faring itu ada pars-parsnya. Karena kenapa? Karena dinding anterior melekat pada kavitas nasi, kavitas oris dan juga laring. Sehingga dibagi menjadi tiga pars, yaitu pars nasalis faringis atau nasofaring, pars oralis faringis atau orofaring, dan juga pars laringia faringis atau laringofaring. Oh ya, tadi saya ada kelupaan. Pada sini di basis kranii itu terdapat garis yang membentuk huruf berbentuk C, tidak beraturan pada pelekatan dinding kavitas faringis di basis kranii yang kayak kubu-kubu ini. Nah, bagian terbuka dari bentukan C berhadapan dengan kavitas nasi. Tiap lengan dari C dimulai pada tepi posterior lamina medialis processus pterygoidei
tulang sphenoidale, tepat di inferior dari pars cartilaginea tubae auditivae. Garis yang menyilang inferior dari tuba auditiva kemudian berjalan menuju pars petrosa tulang temporal, di mana struktur tersebut berada tepat di medial dari bentukan kasar untuk perlekatan salah satu muskuli, yaitu levator veli palatini dari palatum mole. Dari sini garis mengarah ke medial menuju tulang ospital dan bergabung dengan garis dari sisi lain pada penunjukan penting pada garis tengah, yaitu tuberculum. Untuk tuberculum. Ya. Kemudian kita berlanjut ke pars-parsnya. Tadi kita sudah tahu ya pars ada tiga, nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Di sini kalau digambar bagian ini nasofaring itu memiliki warna pink. Memiliki warna pink. Yang dimana nasofaring ini terletak di belakang apertura posterior atau conei dari kavitas nasi dan di atas level palatum molar, yaitu panjangnya sekitar VC1 sampai ke VC2. Atap dari struktur ini dibentuk oleh kemiringan basis rani yang terdiri dari atas posterior, korpus tulang sphenoidale, dan pars basilaris tulang ospital. Nah, atap dan dinding yang bagian lateral dari nasofaring itu membentuk sebuah kubah. Nah, dia ini terletak di puncak kavitas faringis. Dan dia ini strukturnya selalu terbuka. Pada nasofaring itu ada struktur-struktur yang paling menonjol atau paling apa ya, ya paling terlihat lah pada tiap sisi dinding lateral nasofaring. Pertama ada opte, ostium pharyngeum tuba auditoniae atau ostium pharyngeum tuba auditif eustacii. Kemudian ada peninggian mukosa dan lipatan mukosa yang menutup akhiran tuba dan muskulus yang berdekatan. Kemudian ada peninggian-peninggian lain juga seperti tonsilla pharyngealis, torus tubarius yang di situ terdapat cekungan recessus pharyngeus. Nah, kemudian ada lipatan mukosa yang berhubungan dengan tuba auditiva, yaitu ada plica salpingo-pharyngia dan juga torus levatorius. Di mana plica salpingo-pharyngia ini ukurannya kecil dan dia juga ke arah vertikalis yang berjalan turun dari peninggian tuba dan berada di atas musculus salpingo-pharyngeus. Sedangkan torus levatorius dia tampak keluar di bawah opte yang berjalan lanjut ke medial menuju permukaan atas palatum mole dan berada di atas musculus tensor veli palatini. Kemudian yang kedua ada orofaring yang dimana di gambar sini dia warnanya oranye, orange, dan letaknya dia berada di posterior cavitas oris, inferior palatum molar, dan superior tepi atas epiglotis, yaitu berada di sekitar ketinggian VC2, vertebra cervicalis 2 sampai vertebra cervicalis 3, dipisahkan oleh isthmus faucium. Jadi kalau gambar di sini bisa kita lihat ini ada conei, dimulai dari sini ini ada nasofaring yang nanti akan berakhir di isthmus faucium isthmus. Orpharyngeum ini mulai lagi, ini sama isthmus pharyngeum juga. Nah, ini merupakan tempat berakhir dan tempat bermulanya. Tempat berakhir dari nasofaring, tempat bermula dari orofaring. Oke, kita lanjut lagi. Dari orofaring ini terdapat empat hal yang menonjol, yaitu ada arcus falatoglossus yang merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari palatum molar hingga tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada arcus palatopharyngeus yang merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris membentang dari palatum molar hingga ke dinding lateral faring, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris yang merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus yang nantinya akan ditepati oleh tonsilla palatina. Kemudian ada valvula epiglotika yang merupakan tempat penampung apabila amit-amit jabang bayi istilahnya kemasukan benda tumpul yang nggak sengaja tertelan gitu. Dan di fossa tonsillaris tonsilla palatina ini dan ini ada plica salpingo-pharyngealis, fossa tonsillaris tidak ditunjukkan di sini. Kemudian ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan juga ini ada flita yang di atas sphincter. Ini struktur dari nasofaring.
itu. Sudah lingula. Lanjut kita ke laringofaring. Kalau di sini ada warna biru ya bagannya. Laringofaring meluas dari margo. Itu bukan marga, tapi itu margo. Salah ketik, typo. Nah, margo meluas, laringofaring meluas dari margo superior epiglottis menuju puncak esofagus pada vertebra setinggi cervicalis 6. Sedangkan letaknya itu dia berada di vertebra cervicalis 3 sampai vertebra cervicalis 5. Laringofaring ini adalah eh, laringofaring ini adalah sebuah fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laringofaring. Nah, ini maksudnya struktur penting yang ada di laringofaring. Itu ada yang tadi fossa piriformis yang berfungsi untuk menampung benda tajam. Kalau tadi kan dia di apa di vallecula epiglottica ini sebagai tempat menampungnya benda tumpul. Sedangkan kalau yang fossa piriformis ini tempat untuk menampungnya benda tajam. Sedangkan benda tumpul nanti ya ini. Sedangkan benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring. Fungsinya sama, menampung benda. Tapi yang satu benda tajam, satu benda tumpul. Kemudian ada adductus laringis yang merupakan pintu masuk menuju laring. Jadi kalau di sini dia lumayan kelihatan nih. Nah, ini nih yang merupakan pintu masuk dari laring ya. Nah, terletak di dinding anterior dari laringofaring. Nah, tadi kita sudah banyak lihat tentang faring. Sekarang kita akan berlanjut ke jantung atau core. Nah, kalau kita lihat di sini jantung atau core itu dia bentuknya kalau di sini kok orientasi kayak piramida terbalik atau kayak prisma segitiga terbalik. Nah, ternyata bentuk dan orientasi dari core itu memang seperti piramida terbalik yang berdiri di atas satu sisinya. Dalam hal ini adalah fasies diafragmatika dan masih ada fasies-fasies lainnya yang nanti akan kita bahas. Nah, jantung atau core ini terdapat apex dan juga basis. Apexnya dari piramida ini, kalau kita bayangannya apex, itu pasti lancip. Jadi biasanya lancip kan menghadap ke atas. Tapi karena ini orientasinya seperti piramida terbalik, otomatis apex piramida ini menghadap ke depan, bawah, dan juga ke kiri. Sedangkan basisnya berada di arah kebalikan dari apex yang menghadap ke posterior. Dia menghadap ke belakang. Jadi ini yang kiri ngeliatnya yang ke sana. Sana. Jantung atau core ini terletak di mediastinum inferior media yang dieratkan oleh kavitas torakis. Nah, dia menempel dengan empat bagian. Yang pertama ada corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca, ada processus xiphoideus oleh ligamen yang dilekatkan oleh ligamentum xiphopericardiosa, kemudian ada diafragma yang nanti dilekatkan oleh ligamentum pericardiofrenica, dan yang terakhir ada dengan vertebra yang nanti akan dilekatkan oleh ligamentum vertebropericardiaca. Kemudian ada struktur jantung eksterna yang dia ada 5 struktur jantung eksterna. Yang ini ya, ini ada fasiesnya. Itu apex yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu mengarah ke ventricaudal sinistra atau mengarah ke panggul kiri. Jangan kalau basis nanti menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra, di ke arah belakang. Sedangkan kalau yang apex tadi mengarah ke bawah kiri, depan bawah kiri. Oke. Se hu. Nah, nanti apexnya ke arah sini, nanti ke panggul kiri sini. Kemudian ada fascia sternocleidomastoid yang nanti dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, di mana di situ terdapat sulcus atrioventricularis dan disusun sedikit oleh auricula sinistra. Yang nanti akan kita bahas sedikit di belakang nanti. Kemudian ada fascia diafragmatica yang dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga membentuk fasies ini.
Kemudian ada facies pulmonalis yang dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio cardiaca pada facies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Ini ada ini ya, kalau di sini ada apex di ujung sini, ada basis di sini, kemudian ada facies anterior di sini dan tiga facies lainnya. Yang di kiri ada pulmonalis sinister, yang kanan ada dexter, dan yang terakhir di sini ada bawah ada yang diafragmatika. Kemudian dari ekstra ini juga ada skeleton cordis yang nanti fungsinya adalah tempat untuk melekatnya miokardium. Dia ini karena skeleton cordis, tentu saja sebagai kerangka kayak tulang gitu, skeleton. Kemudian ada tempat pelekatan cuspis juga, yaitu atau katup atau valvula jantung, dan yang terakhir isolator impuls antara atrium dan ventricle yang terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranaceae septum interventricular. Atau di antara ventrikular ada interatrial dan juga atrioventrikular. Yang ada gambarnya di sini yang nanti akan dilihat juga. Tapi sebelum itu kita akan lanjut dulu ke ini harusnya ke sini. Maaf, ke sini harusnya. Nah, di sini ada enam tulisan. Nah, tapi ada dua. Ada anulus dan juga trigonum. Kalau anulus ini merupakan sebuah cincin yang nanti akan mengelilingi dari si katup. Jadi ada namanya anulus. Sedangkan kalau trigonum nanti yang akan menghubungkan antar anulus. Tapi yang nggak terhubungkan ada satu yaitu anulus yang punyanya pulmonaris. Ya, nanti akan kita lihat ya. Nah, kalau pertama kita lihat tadi anulus dulu ada anulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspidalis. Kemudian ada anulus atrioventricularis sinister yang berada di sekitar valva mitralis. Kemudian ada anulus valva aortae atau cincin aorta ya kayak tadi disebut mengelilingi. Dia bisa disebut juga sebagai cincin yang berada di sekitar valva aorta. Kemudian ada anulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, jadi kayak ya pada akhirnya mengelilingi valva-valvanya sesuai dengan nama masing-masing. Kalau yang AV Dexter ya dia tricuspidalis otomatis karena ya dia mengelilingi katup dari tricuspidalis. Begitupun juga dengan yang sinister yaitu bicuspidalis dan sebagainya. Kemudian ada trigonum. Trigonum yang tadi sudah kita sebutkan yaitu dia kayak struktur yang menghubungkan antar anulus. Nah, di sini ada trigonum fibrosum dextrum yang dia terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Kemudian ada trigonum fibrosum sinistrum yang nanti dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi kan ini aorta dengan atrioventricular dextra dengan sinistra, tapi pulmonarisnya tidak dihubungkan. Tuh. Nah, sekarang kita akan lanjut yang ke interna. Pertama ada atrium dextra yang dia terdapat bagian halus dan bagian kasar. Di bagian halusnya merupakan sinus venarum cavarum, kemudian ada bagian kasar musculus pectinati, ada auricula dextra, yang dimana nanti bagian halus dan kasarnya dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalamnya dan juga sulcus terminalis di bagian luarnya. Kemudian ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan hasil obliterasi dari foramen oval yang berada di septum interatrial. Kemudian ada ostium ambidextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian ada ostium sinus coronaris yang ada valvula de Bessy. Kemudian ada ostium vena cava inferior yang terdapat valvula eustachi. Kemudian ada septum interatrial yang nanti, nah, septum interatrial ini merupakan sebelum fossa ovalis dan limbus fossa ovalis intinya. Nah, dia ini awalnya memisahkan atrium kanan dan kiri. Pada saat fetus, sekat ini terdapat sebuah lubang. Jadi bukan septum itu sebelum lubang ini tertutup, intinya gitu. Nah, nama lubangnya adalah foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, valvula foramenis ovalis menutup.
foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Nah, jadi kalau pas di janin ya masih masih ada foramen ovalenya, tapi pas udah keluar dari bayi lahir, nah foramen oval ini akan tertutup karena otomatis juga tekanan darah semakin tinggi kalau udah keluar, semakin naik. Kalau misalnya eh, apa tidak ditutup maka akan bocor pindah atrium kanan atrium kiri, kanan kiri gitu. Kemudian dari struktur jantung internal ada juga yang dextra yang terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carnae, di mana ada tiga jenis trabeculae carnae. Yang pertama ada musculus papillaris yang dihubungkan oleh chorda tendinae yang nanti berfungsi untuk ditarik oleh musculus papillaris. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of his. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian ada ostium truncipulmonalis yang menghubungkan antara truncus pulmonalis dan juga ada septum juga mirip kayak yang interna yang tadi. Ini interatriale, ini interventriculare. Sekat antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Kemudian struktur jantung interna yang berikutnya ada atrium sinistra yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Dan juga ostium aveus sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Di sini ada fossa ovalis dan valvula foraminus ovalis seperti yang tadi ya, yang hasil obliterasi dari si septum interatrial. Nah, dia ini dimuarai oleh tiga vena, dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, eh, kenapa gitu? Karena vena pulmonalis ini kan membawa darah dari paru-paru ke jantung, otomatis yang berisi penuh dengan O2. Dan kita tahu atrium sinistra itu adalah atrium yang berisi darah dengan kaya akan O2, sedangkan kebalikannya oleh atrium dextra yang kaya akan CO2. Jadi otomatis dia menjadi muara dari vena-vena dari seluruh tubuh. Kemudian ada ventricle sinistra, struktur jantung internal yang berikutnya yaitu pembentuk dari apex cordis ya. Ini kan ventricle sinistra. Nah, ini apexnya. Otomatis dia yang bentuk jas gitu. Nah, kemudian ada miokardium yang lebih tebal dibanding yang lain. Kenapa? Karena kontraksi dari ventrikel kiri ini lebih besar, harus lebih kuat daripada yang lain. Karena em, karena tekanan yang diperlukan lebih tinggi. Dia harus menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada ostium aorta yang menghubungkan aorta, yaitu tadi yang ada musculus papillaris dan chorda tendineae, yaitu juga disebutkan tadi yang ciri-ciri dari miokardium di ventricle sinistra. Kemudian kita berlanjut ke katup jantung. Katup jantung ada beberapa, ada katup jantung aorta, katup jantung pericardialis, mitral atau bicuspidales. Kemudian ada valvula seminularis yang eh, truncum pulmonaris, ada yang seminularis anterior, dextra, sinistra. Nah, semularis maksudnya kayak bulan sabit gitu, kayak setengah lingkaran. Kayak gitu. Kemudian ya, dan itu tidak bisa kita pelajari. Kemudian jantung itu juga ada sistem konduksinya. Tadi kan sudah kita pelajari struktur-struktur internal dan eksternal. Nah, bagaimana sistem jantung ini bisa berkontraksi? Ada yang namanya konduksi jantung. Sistem konduksi jantung itu sebuah impuls yang dihasilkan oleh S anode melalui fase depolarisasi, yaitu sekitar 70 kali per menit. S anode ini memiliki tegangan yang paling tinggi dibanding nodus-nodus yang lain karena dia harus memompa des yang paling pertama. Kemudian berlanjut ke AV node atau atrioventricular nodus AV. Kemudian ada bundle His dan cabang-cabangnya yaitu crus dextrum dan sinistrum. Setelah itu berakhir ke selaput Purkinje dan juga myocardium.
sehingga miokardium akan berkontraksi karena ada rangsangan atau impuls tegangan listrik dari nodus-nodus dan juga bandel-bandel dan serabut. Seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu diafragma dan juga mediastinum. Diafragma merupakan pembatas kavitas torakis dan abdominis yang terdapat dua bagian, yaitu pars musculiaris yang berada di perifer, yaitu ada sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Kemudian ada centrum tendinium berada di sentral. Ya, itu ini kebanyakan berisi tendon lah. Nanti dilewati oleh banyak struktur juga. Kemudian ada neurovaskularisasi, mulai dari vaskularisasinya ada arteri verenica inferior superior, ada arteri cardioverenica, ada arteri musculoverenica, dan juga drainase vena, yang nama-namanya itu nanti juga paralel dengan arterinya. Kemudian ada nervus phrenicus atau nervus finalis cervical 3 sampai cervical 5. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang pars muscularis dari diafragma, itu ada pars sternalis atau trigonum sternocostaleri yang nanti dilewati oleh epigastrika superior dan vasa livatica. Sering terjadi, nah struktur ini adalah struktur yang termasuk struktur yang lemah karena sering terjadi hernia diafragmatika. Kemudian ada vas costalis yang membentuk bentukan sebuah kubah gitu pada diafragma. Kemudian ada pars lumbalis yang terdapat dua arkus, yaitu arkus lumbosacralis, medialis, ligamentum arcuatomedial, dan juga yang nantinya akan menjadi tempat penebalan fascia musculus psoas major. Kemudian ada arkus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral yang nantinya akan menjadi penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Kemudian ada centrum tendinium yang nanti yang tadi merupakan sebuah struktur tendon pada diafragma, yang di mana nanti terdapat 4 struktur, yaitu hiatus aorticus vertebra thoracalis 12, yang di sana akan dilewati aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga hemia azygos. Kemudian ada hiatus esophagus, di mana dia akan dilewati oleh setinggi vertebra thoracalis 10, yang di mana dia akan dilewati oleh esophagus, nefus vagi, dan juga ramus esophageal dan arteriola gastrica sinistra. Kemudian ada foramen vena cava moderni yang setinggi vertebra thoracalis 8, di mana dia akan dilewati oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Dan terakhir ada yang keempat ada trigonum sternocostal, leri, sama kayak tadi, yang nanti akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Kemudian yang terakhir ada mediastinum, yang dimana dia ini kayak ruangan tempat jantung, terutama tempat jantung di pembahasan ini tempat jantung, yang ruangannya ini berada di dalam kavitas torakis dan berada di antara kavitas pleuralis. Dia ini membentang dari angulus sternalis yang merupakan sebuah tempat pertemuan manubrium dan juga corpus sterni. Nanti akan terus berjalan sampai ke diskus intervertebralis yang dimana ada vertebra thoracalis 4 dan 5. Dan akhirnya akan membagi menjadi dua, yaitu ada mediastinum superius dan juga inferius. Nah, yang inferius lagi juga akan dibagi menjadi anterius, medius, dan posterior. Nah, kalau yang mediastinum superius itu dia itu eh, letaknya itu berada di anterior dari perikardium, di posterior sternum, dan juga musculus transversus thoracis, yang dimana sisa isinya adalah sisa thymus, nodul limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat longgar. Kemudian kalau yang mediastinum inferior media, itu letaknya di antara cavitas pleurae dextra et sinistra, yang berisi core, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteriola dan vena pulmonalis, vena cava, dan juga bronchi primari atau bronchi primarius. Kemudian yang terakhir ada mediastinum inferior sampai posterior, yang dimana letaknya dia di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis, yang berisi esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus symphaticus, dan juga nervus splanicus.
Sekian dari saya. Terima kasih.